Apa khabar? Hari ni saya tunjuk kat channel YouTube ni. Apa namanya saya lupa. Tak apalah, tunjuk je. Saya pun tak banyak cakap. Oh nerds, balik lagi sama gua calon sutradara. Oh, sutradara. Setiap studio film maupun rumah produksi pastinya membuat karya dengan budget yang gak sedikit. Makanya demi bisa balik modal, mereka harus ngeraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi kira-kira siapa aja ya nerds yang ternyata udah dibuat dan diharapin bakal jadi film terbaik, malah zong dan merugi? Betul? You guys wanna find out? Well then, let's go shall we? Number 5. Cats. Kek. Ternyata, sutradara profesional sekelas Tom Hooper pun gak selalu bisa membawa semua filmnya ngedapetin hasil terbaik nih nerds. Cats yang merupakan film fantasi musikal di tahun 2019 lalu menceritakan tentang sekelompok kucing yang disebut Jellicle dan sedang menunggu Jellicle Ball buat ngerayain siapa yang bakal terangkat ke surga untuk pertama kalinya. Tapi, nama-nama seperti James Corden, Jason Derulo, Taylor Swift, hingga Judi Dench serta Jennifer Hudson gak bisa mengangkat film itu jadi bagus. Ya karena emang eksekusinya aja yang jelek. Bahkan Chris Honeysett, seorang kritikus dari Mirror aja bilang, mereka tuh hanya buang-buang uang di teknologi digital. Yang pada kenyataannya, teknologi itu nggak lebih baik dari orang pakai kostum berbulu loncat-loncat. Bahkan, Cats sendiri hanya disukai sebanyak 20% dari total review secara keseluruhan, dengan rating rata-rata sebesar 3,73 dari 10. Dan dari biaya produksi sebesar 1,3 triliun rupiah, Cats hanya bisa meraih pendapatan sekitar 1 triliun rupiah aja. Ditambah biaya-biaya lain yang gak terduga, diperkirakan Cats ini malah rugi besar hingga 2,3 triliun rupiah guys. Number 4. Justice League. Pas keluar November 2017 lalu, banyak orang ngira kalau ini film bakal pecah. Habisnya di seminggu awal tuh, dia berhasil ngegeser Thor Ragnarok yang ada di puncak box office. Ternyata nggak bertahan lama juga, dan posisinya tergantikan dengan film animasi Coco buatannya Pixar. Banyak banget faktor sampingan yang bikin film jadi kurang laris di pasaran. Salah satunya karena DC dinilai kurang persiapan, layaknya Marvel ngenalin para superhero-nya. Ditambah, pergantian sutradara dari Zack Snyder ke Joss Whedon nyisain banyak banget polemik. Selain gaya kemasannya Snyder lebih disukai sama para fans DC, Whedon pun sebenarnya pernah menyutradarai film The Avengers. Makanya di film itu terkesan ada Marvel-Marvelnya, dan para fans pun ngaku kalau nonton itu berasa kayak nonton dua film yang berbeda. Jadi, walaupun mereka udah ngantongin 9 triliun rupiah, tapi angka ini masih kurang. Dan butuh sekitar 822 miliar lagi supaya mereka bisa benar-benar untung, nerds. Number 3. 47 Ronin. Ini dia nih nerds, film yang diharapkan bagus dan meraih kesuksesan, tapi malah berujung gagal. Kalau dari segi cerita sih, menurut gue bagus-bagus aja. Karena diadaptasi dari sejarah tentang ke-47 samurai tanpa tuan yang ingin membalaskan dendam. Tapi, sayangnya film ini gagal untuk mempersembahkan setiap sisi yang penting dan malah memasukkan elemen fantasi di dalam filmnya. Mana ada coba, rusa mukanya hewan buas begitu. Ya gue ngerti sih, ini mau munculin hewan-hewan mistisnya. Cuman kalau diinget-inget lagi, film ini diangkatnya kan tentang folklore kepahlawanan abad ke-18. Makanya review film ini pun juga terbilang jelek banget. Dari rata-rata rating 4,18/10, hanya 16% koresponden yang suka sama film ini. Makanya, kerugian film ini kalau ditotalin bisa mencapai hingga 1,3 triliun rupiah. Sedih. Number 2. Dark Phoenix. Emang jadwal tayang tuh mempengaruhi banget ya sebuah film bakal laku atau enggak. Salah satu yang terkena imbasnya, ya Dark Phoenix ini. Semua-muanya tuh seakan-akan gak pas gitu, nerds. Karena di saat film ini lagi digarap, waktunya pas-pasan dengan pengakuisisian 20th Century Fox oleh Disney.
Dari situ, yang rencananya si Dark Phoenix ini mau diciptain jadi 2 part, ujung-ujungnya cuma dibuat 1 part aja. Plus, saat itu juga, di Hollywood lagi ada kampanye yang nuntut kesetaraan dan lebih nonjolin feminisme. Tapi packagingnya gak secantik Marvel Cinematic Universe, sehingga kesan kesetaraannya menonjol banget. Mulai dari karakter utama, super villain cewek, hingga yang paling bikin greget, yaitu ada kalimat kayak gini. And by the way, the women are always saving the men around here. You might want to think about changing the name to ex-women. Maksa banget sih. Apalagi kayak yang dari sebelum-sebelumnya udah kita mention tuh. Film ini, sosok Jean Grey muda versinya Sophie Turner harusnya kan lebih buas juga. Tapi masa kalah sih dengan Jean Grey versi Famke Janssen yang terlihat lebih tua? Puncaknya, reshoot yang dilakuin terhadap nih film juga udah nelen biaya super gede. Makanya pendapatan yang mencapai hingga 3,4 triliun rupiah itu hanya cukup buat nutupin biaya produksinya aja. Sedangkan biaya tete bengeknya ngebuat mereka jadi merugi hingga 1,3 triliun rupiah. I'm not giving up on you, G. This is what family does. We take care of each other. So. Number 1. The Mummy. Terobosan terbaru untuk Dark Universe dari Universal Studios rasanya nggak berjalan dengan lancar. Terbukti dari The Mummy yang seakan-akan seperti ditumbalin nih nerds. Baru muncul aja, film ini udah dapat review jelek dari berbagai kritikus film. Dan menurut kabar, film ini bisa jadi kayak gitu katanya gara-gara andilnya Tom Cruise juga. Tukus berlaku di Marvel boleh laku ke? Tak tahulah. Dilansir dari Variety.com, ada 2 writer lagi yang disuruh Tom Cruise bareng-bareng buat naskah sama McQuarrie. Sehingga selain ngasih kesan campur aduk, bagi sebagian orang film ini lebih berasa kayak bergenre action. Pada akhirnya rating pun berbicara deh. Dengan hanya mendapatkan 4,19 dari 10, The Mummy bisa memperoleh pendapatan hingga 5,6 triliun rupiah, nerds. Angkanya sih cukup fantastis, tapi sayangnya expense mereka masih lebih gede daripada itu. Karena hal tersebut pula lah, makanya studio produksi dari The Mummy ini langsung tutup sehabis gagal ngeraup keuntungan. Apalah. Alright guys, Okey, itu saya tunjuk daripada channel YouTube Susandara ini. Yang kalau anda nak tengok video yang lain, ya nanti saya buat. Itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan butang subscribe, butang lonceng. Dan jangan lupa share pada kawan anda yang suka tengok filem-filem lama yang baru. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.